Terima kasih Ibu atas kehadirannya yang setia setiap bulan pekan berapa Ibu? Pekan 1 ya, hari Selasa pekan pertama kita berjumpa di sini. Mudah-mudahan niat ibu-ibu, langkah ibu-ibu dari rumah masing-masing menuju tempat yang mulia ini dinilai sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah ibu-ibu, pagi hari ini kita akan banyak belajar dari Ustaz Dedi Haryadi yang akan menyampaikan tentang ilmu ya, bagaimana menjadi ibu yang tangguh untuk menggapai cita-cita. Ibu-ibu, pada saat ini kita bisa melihat bagaimana hasil didikan ibu-ibu yang tangguh di Gaza. Ya ibu-ibu ya, sekarang berita-berita yang setiap hari kita dengarkan, kita lihat bagaimana pejuang-pejuang Gaza yang luar biasa, anak-anak kecil pun juga luar biasa akidahnya. Itu adalah hasil didikan dari ibu-ibu yang tangguh ya. Maka insya Allah kita mudah-mudahan bisa belajar, bisa berusaha untuk meniru perjuangan ibu-ibu yang ada di Gaza. Ibu-ibu mohon izin saya cerita sedikit, karena saya sebagai seorang konselor keluarga di Puspaga, Pusat Pemberdayaan Keluarga di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandung. Dia sudah bekerja dan kemudian dia menikahkan, sudah punya calon. Saya hanya ingin menikah saja Bu, supaya saya supaya saya bisa beribadah bersama-sama dengan calon saya. Tetapi orang tua saya, terutama ibu saya sangat menentang saya, tidak mengizinkan saya untuk menikah. Alasannya saya belum cukup harta. Itu ibunya loh. Kamu punya uang berapa? Mana calonmu? Terus ibunya menyampaikan bahwa ibunya ingin mengadakan resepsi yang mewah. Itu kemudian ibunya meminta kepada anaknya untuk menunda pernikahannya karena obsesi seorang ibu. Dan saya dibilang anak durhaka, begitu. Itu real. Kemarin saya sampai pengen nangis juga karena melihat bagaimana sedihnya anak itu. Saya bilang, kamu anak solihah nak, saya bilang begitu. Kamu bukan anak durhaka. Inilah potret zaman sekarang, bagaimana kemudian justru yang mengajarkan durhaka itu siapa sih sebenarnya, gitu ya. Anak-anak yang tadinya punya niat yang baik, punya saya pengen nikah itu sederhana saja Bu, kalau cuma di KUA aja juga nggak apa-apa. Ini kan langka ya anak zaman sekarang yang kayak gitu. Karena kami pikir Bu, kami masih memerlukan banyak biaya nanti untuk keperluan keluarga kami. Sehingga saya tidak setuju kalau saya dan calon saya diminta oleh ibu saya untuk membuat pesta yang sangat mewah. Gitu ya. Ibu sudah siap Bu? Siap untuk belajar? Bangga handphonenya yang belum diselenkan, siapkan diselenkan. Kita akan bersama-sama mendengarkan atau belajar bersama dengan Al-Mukarram Ustaz Dedi Haryadi LC. Kepada Ustaz dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Uhayyikunna bitahiyatil Islam, tahiyatil ukhuwah, tahiyatil mahabbah, wa tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rusdana wahdina ila siratikal mustaqim. Ini sebelumnya ibu-ibu, saya baiknya duduk atau berdiri?
Kumahasain. Tapi duduk juga kelihatan ya Bu ya. Hanya saki agung na Ibu. Kalau saya berdiri boleh Bu? Jalan-jalan, pulang. Baik. Bunda-bunda, para umahat, para akhwat yang semoga senantiasa Allah rahmati, Allah berkahi, wabil khusus yang teramat kita ta'zimi bersama-sama tentu saja adalah Ibu Ketua Departemen Dakwah ya, Salimah Jabar, Ibu Hajah Ruli Kurnia Al-Hafidhah yang tadi sudah menyampaikan tausiah yang sangat singkat tapi jeleb ya Bu ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam keistiqomahan, keberkahan, kebaikan. Juga Ketua Salimah Jawa Barat Ustadzah Nur Lina Santi ya, juga senantiasa dalam kesehatan, kebaikan, keberkahan. Juga seluruh pengurus Salimah Jabar terus istiqomah menebar kebaikan ke sebanyak-banyak hamba Allah sejauh jangkauan. Ibu-ibu, para akhwat, para ummahat, puji syukur hanya milik Allah. Mudah-mudahan pertemuan iman kita di pagi hari ini untuk sejenak bertolabul ilmi, melingkar iman di taman surga, Allah catat menjadi bagian terbaik, bagian terindah, dan bagian tersempurna dari amal soleh yang kita bangun bersama-sama di hari ini. Saya enaknya berdiri ya Bu ya. Baik. Ini raridu Ibu 2. Baik. Tema kita hari ini adalah tema yang paling banyak diminati, terutama oleh para akhwat, juga tema paling menggelisahkan. Kenapa paling diminati? Karena tema ini menjadi bagian yang paling dekat dan melekat dengan kehidupan seorang akhwat, yaitu menjadi seorang ibu. Betul Bu? Ini diminati banget, tetapi juga menggelisahkan. Kenapa disebut menggelisahkan? Karena boleh jadi ada di antara para akhwat yang saat ini belum menjadi seorang ibu ya Bu. Jangankan menjadi seorang ibu, dapat pasangan kan belum, kan begitu ya. Kita doakan yang belum mendapatkan pasangan, mudah-mudahan segera Allah berikan jodoh terbaik pilihannya. Yang kedua, ada yang sudah menjadi pasangan bersuami istri tapi belum diberi keturunan. Betul? Ini pun menggelisahkan. Dan mudah-mudahan yang saat ini sedang menanti dan mendamba keturunan, segera Allah berikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga, ada yang sudah punya keturunan Bu, tetapi bersedih hati ya, beresah perasaan, rarudet Bu, karena anak-anaknya baraong setelah baragernya Bu ya, insyaallah. Ini menggelisahkan itu. Dan mudah-mudahan setelah pertemuan kita di pagi hari ini sampai nanti jam 4 sore ya, mudah-mudahan kita setidaknya punya bekal bagaimana menjadi seorang ibu yang sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah. Pertama ingin saya sampaikan para ibu-ibu adalah bahwa perempuan Bu, atau wanita atau seorang ibu itu dalam syariat bukan sebuah pelengkap dan penyempurna loh Bu, untuk kehidupan, untuk rumah tangga, untuk sebuah peradaban. Bahwa wanita itu bukan pelengkap dan penyempurna, tetapi justru wanita itu ketika menjadi seorang ibu dan lain sebagainya adalah penentu loh Bu. Bukan sekedar pelengkap dan penyempurna, tetapi penentu untuk sebuah keluarga, untuk sebuah masyarakat, bahkan untuk sebuah peradaban itu. Betul tadi disampaikan oleh ustadzah kita, Ustadzah Ruli ya, bahwa memang seorang akhwat itu manzilahnya itu Bu, manzinatul ulia ya indallah itu. Masya Allah.
Kenapa ibu itu disebut dengan penentu, Bu? Dalam rumah, sebuah masyarakat, bahkan sebuah peradaban, setidaknya kita menemukan 3 hal, Bu. Yang pertama, seorang ibu itu penentu kebahagiaan di dalam rumah itu. Itu yang pertama. Makanya apa kata para ulama? Al-mar'atu fil bait kal qalbi fil jasad. Coba diulang. Terus. Wallahu alam bi. Ini susah ibu mah. Padahal baru 2 detik. Al-mar'atu fil bait kal qalb fil jasad. Perempuan di dalam rumah itu seperti hati di dalam tubuh, Bu. Apa kata Abu Hurairah? Agla ma yamlikun nas adalah qalbuhu, Bu. Sesuatu yang paling mahal yang dimiliki oleh seseorang itu adalah hatinya, Bu. Betul ya? Ini kata Abu Hurairah, Bu. Aglan nas ma yamliku fil hayah al-qalb. Sesuatu yang paling mahal yang dimiliki oleh seorang itu adalah hatinya, Bu. Maka hati itu mahal, Bu. Jangan diberikan kepada orang yang jadi kadang-kadang Bu, bahasannya. Jangan diberikan kepada yang murahan, karena hati ini bukan itu tapi bahasan kita ya, Bu ya. Karena hati itu mahal, jangan banyak disimpan di dalam sesuatu yang murahan, Bu. Ya, simpanlah di tempat yang mahal suatu yang mahal. Betul? Kalau dunia menurut ibu mahal atau murah? Kalau dunia itu mahal atau murah? Kalau akhirat itu mahal atau murah? Ya sudah, berarti hati itu karena mahal, simpanlah di dalamnya suatu yang mahal, yaitu dunia atau akhirat, Bu. Nah itu, Ustadz saya sedih kenapa? Tadi belum tahajud, good itu, Bu. Ustadz saya sedih kan hari ini belum tilawah 1 juz. Atuh, Bu, hayo. Nah gitu atuh, bantu. Ustadz hari ini saya sedih karena saya belum sedekah. Nah itu bagus loh, Bu. Karena suatu yang mahal hanya layak disimpan barang-barang yang mahal, jangan yang murahan, Bu. Imam habis pengajian di Pusdai keluar sendal pegat nyari hati gitu, Bu. Bulan depan diundang lagi oleh Teh Lela untuk kajian lagi. Punten ustadah, lukaku belum sembuh sana, Bu. Alah gara-gara sendal pegat gitu. Yang paling mahal yang kita miliki itu adalah hati, Bu. Apa bentuk mahalnya? Rasul sendiri yang mengatakan loh, Bu, idza salahat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kenapa hati ini paling mahal? Tidak hanya, Bu, sumber kebahagiaan, tetapi kalau hati ini baik, maka seluruh tubuh akan baik. Jika hati ini rusak, seluruh tubuh akan rusak. Ala wahyal qalb, kata Nabi. Itu adalah hati. Punten ibu-ibu Abi Bainaros, kalau ada, Bu, suami istri yang baru menikah bulan madu, Bu, gandengan we bermesraan, Bu, jalan-jalan di TSM, jalan-jalan di PPJ, berita balanja teh ningan. Kalau hati kita baik, kita bilang apa? Masya Allah, romantis. Nah, semoga rumah tangganya sakinah mawadah. Coba kalau hati kita buruk, kita bilang apa? Sok, Bu, suami istri baru menikah jalan-jalan, Bu, keliling mall, TSM dikelilingi tawaf, Bu, PPJ keliling tawaf, be tara balanja gandengan we ki bari ka kararia teh, Bu, tah. Kalau hati kita buruk, kita bilang apa? Kabibita, lebay. Biasanya yang romantis di luar, duduk di dalam, cenah, Bu. Eta gara-gara hatinya buruk, dia lisannya pun buruk. Saya tanya ibu-ibu di sini, senyum itu mudah atau susah?
Senyum itu mudah, hanya melengkungkan bibir 2 cm ke atas, tong luhur teh ngewa. Tanpa biaya, tanpa tenaga, ya Bu ya. Betul tidak? Mudah. Tapi ada nggak di antara kita yang sulit senyum? Coba lihatlah Bu. Senyum itu mudah, tapi kenapa ada di antara kita yang sulit senyum? Padahal tanpa biaya, tanpa waktu, tanpa tenaga, cuma 2 cm, Bu. Kenapa coba? Nah itu al-lisanu migrofatul qalb, Bu. Karena bibir ini estelase hati. Ya Bu ya. Bibir ini tidak bisa dilepaskan dari hati. Apa yang ada di perasaan kita akan muncul di permukaan bibir kita, Bu. Makanya saya bisa melihat bagaimana perasaan ibu, Bu, dari bentuk bibirnya. Ainu plet, nu jigjag, Bu, nu reregean itu. Itu kata Yahya bin Mu'az, hati itu ada rasanya, Bu. Ada manis, pahit, nggak tahu. Dan itu bisa dilihat dari bibir, karena bibir itu betul-betul bisa menjelaskan estelase hati, menjelaskan hati kita itu, Bu. Betul tidak? Maka disebut dengan mahal, karena ketika hati kita baik segalanya akan baik, ketika hati buruk segalanya akan buruk. Nah, kata ulama, al-mar'atu fil bait kal qalb fil jasad. Demikian juga perempuan, Bu, di dalam rumah. Dia menentukan segalanya tentang rumah itu. Makanya apa kata Amr Khalid? Kalau ingin seisi rumah itu bahagia, bahagiakan dulu yang paling mahalnya. Siapa? Nah itu, Bu. Jadi ibu tuh penentu kebahagiaan dalam rumah. Lamun ibu rarung sing. Kira-kira berpengaruh enggak, Bu, seisi rumah? Bu. Di dapur taca anu masak, Bu, sesehana lamru, mahwadah, balatak. Ya Bu ya, gara-gara ibunya nuju. Ya. Itu ilmu Ustaz Lela buat kita sebagai suami ya. Makanya kalau ingin menciptakan kebahagiaan seisi rumah, maka bahagiakan dulu ratunya. Siapa itu? Nah itu yang pertama alasannya, Bu. Perempuan bukan pelengkap, seorang ibu bukan pelengkap, tapi penentu. Di antaranya penentu kebahagiaan seisi rumah itu. Setuju nggak ibu-ibu? Ya sepakat ya, alhamdulillah itu. Nanti ibu sampaikan ke suami ya, Bu ya. Ya nanti. Kata Ustaz Dedi, Bu. Ya. Mudah-mudahan yang belum punya suami segera Allah berikan pasangan terbaik ya. Nanti bilang sama yang punya suami ke suami, kata Ustaz Dedi. Jadi seorang istri itu, seorang ibu di rumah itu penentu kebahagiaan. Jadi seorang suami adalah kewajibannya membahagiakan. Nah itu. Apa kata suami ibu? Ibu bisa nggak pengajian di tempat yang lain itu, Bu? Yang kedua, ini Ustaz Daruli kaidah bahasa yang sangat populer di kalangan Arab, Bu. Wara'a kulli rajulin azimin imra'atun adimatun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tentu saja tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Pemirsa, seperti biasa hari Selasa minggu pertama setiap bulannya Masjid Taklim PW Salimah Jawa Barat mengadakan tablik di Masjid Pusdai Jawa Barat. Dan hari ini yang memberikan materi adalah Bapak Ustadz Dedi Haryadi LC. Selamat mengikuti. Seorang perempuan itu penentu kesuksesan seorang suami. Kan kita sering mendengarkan bahasan di balik seorang laki-laki yang hebat ada seorang perempuan yang hebat. Itu bahasa populernya Ustazah Laila, wara'a kulli rajulin azimin imra'atun adimatun, Bu. Coba diulang. Tadi harese keneh, Bu.
wara'a kulli rajulin azimin, di belakang laki-laki yang hebat, imra'atun azimatun, ada seorang perempuan yang hebat, Bu. Makanya kehebatan seorang laki-laki di dunianya itu betul-betul sangat ditentukan oleh siapa yang ada di belakangnya. Betul ya, Bu ya? Bisa itu nama suaminya, istrinya, bisa itu adalah ibunya itu. Betul tidak? Mari kita analisa. Ini masih prolog ya, Bu ya, kita belum ke materi. Materinya kan nanti pada zuhur saja. Siap Ibu? Ibu siapa jika nyungkun? Siap gitu. Mari kita analisa. Kenapa sampai muncul istilah demikian? Wara'a kulli rajulin 'azimin imra'atun 'azimatun. Di belakang laki-laki yang hebat ada perempuan yang itu bisa istrinya atau bisa ibunya itu. Ternyata saya menemukan, Bu, dari kajian tafsir Ar-Rum ayat 21, kesuksesan itu ya, Bu ya, kesuksesan itu membutuhkan syarat, Bu, yaitu ketenangan perasaan, Bu, ketenangan batin, ya, ketenangan hati. Itu adalah syarat seseorang untuk mudah meraih kesuksesan. Dan ternyata kalau kita lihat dalam kisah tentang Adam alaihissalam, yang ketika bertanya, ada perempuan pun di sampingnya kan, man anti, siapa anda? Kan Adam itu bangun di mana, Bu? Diciptakan di mana? Adam diciptakan di mana? Di surga. Fastauhashtu. Tapi aku gelisah itu. Kebayang nggak, Bu? Adam di surga tapi merasa gelisah. Kemudian ketika bangun hadir di samping kanannya seorang perempuan, seorang makhluk baru, dan Adam bertanya, man anti, siapa anda? Apa kata perempuan ini, Bu? Anna sakinatun lak, aku penenang hidupmu itu. Aku penenang hidupmu. Bahkan kata Rasulullah SAW dalam hadis dari Imam Tirmidzi, wal yasa'ka baituka, ya, perluas rumahmu. Ini bisa makna hakiki ya, Ustazah Lela, rumah kita harus luas, Bu. Tetapi dalam makna majazi yang disebut dengan perluas rumahmu itu adalah, Bu, lapang, kita tinggal di rumah itu betah gitu. Karena dalam manhaj parenting nubuah, Bu, konsep dasar rumah itu satu, harus betah. Harus apa, Bu? Harus betah. Makanya dalam bahasa Arab, rumah itu apa bahasa Arabnya, Bu? Bahasa Arab rumah, maskan, tempat menemukan ketenangan. Kalau ibu jalan-jalan, apa bahasa nabinya? Qit'ah minal adab, sepotong penderitaan. Itu kata Nabi. Tadi apa rumah? Tempat menemukan ketenangan. Kalau jalan-jalan, as-safaru qit'atu minal adab, kata Nabi. Bahwa bepergian itu sepotong dari penderitaan. Kalau ibu ingin tenang, ingin menderita, maka banyak di luar, banyak di rumah. Nah, jalan-jalan wae, sedikit-sedikit OTW, gaskeun, Bu. Mentang-mentang sudah menjadi aliran-aliran Jabariyah ini, Bu. Ibu tahu aliran Jabariyah? Ibu-ibu yang bolak-balik ke Masjid Al-Jabar itu. Itu Jabariyah itu. Makanya kalau ingin tenang, Bu, bukan ditemukan di luar, di rumah. Betul? Kita mah suka tibalik, Ibu. Ibu na uncak incik wae, abang lulusan UI uncak incik. Udar idar. Ustad, abi teh hoyong tenang, hoyong happy. Happy mah di rumah. Dan kata Nabi, jalan-jalan itu kita minal adab, sepotong kesulitan, sepotong penderitaan. Makanya kalau sudah bepergian, cepat pulang ke rumah itu. Iya magerabu, nyimpang heula ke seblak. Ngobrol ngagibah, udah itu, Bu ya. Ngabaso. Dan saya yakin habis kajian juga ngabak. Benar Ustazah Lela ya. Ya Ibu ya, ini jadi
Suami itu, laki-laki itu butuh ketenangan agar dia fokus untuk meraih dan ternyata faktor terbesar penenang seorang laki-laki itu adalah istri. Itu jantungnya rumah tangga. Nah itu ibu dengan hafal itu bu, itu yang disebut dengan waro'a kulli rojulin azimin imro'atun azimatun bu. Makanya ibu bikin suami itu betah di rumah. Kenapa? Karena ketenangan batinnya bu menentukan keberhasilan karirnya. Setuju tidak? Sok bu, setuju tidak bu? Mun ibu di rumah baet wae gera bu. Apalagi suami teh di luar teh ngahulang gera bu sok bu. Ya. Paham bu, paham? Paham tidak? Ya. Makanya ayo kita menjadi Khadijah zaman milenial bu, penenang Rasul itu. Ketika Rasul dapat wahyu ibu, turun dari Gua Hiro, menggigil, berkeringat, seakan-akan sudah melihat apa? Sudah melihat hantu bu. Wah ada digdug, jatuh bangun, pulang ke rumah. Dari mana mendapatkan ketenangan? Dari siapa bu? Diselimutin, dibiarkan, dan didoakan di balik pintu. Ya Allah, aku serahkan laki-laki ini kepadamu. Diselimutin bu, dibiarkan, dan didoakan. Tenang gak bu? Ustadz kenapa dibiarkan sendirian di kamar? Kan laki-laki itu bu gak suka banyak ditanya kalau aja banyak masalah. Ayah berudut gitu banyak masalah, iya. Sok cerita sama ibu, nanti saja. Cerita sama ibu, nanti saja ibu. Ibu, ayah nggak percaya sama ayah tuh, jadi pas saya kan bu. Makanya kalau suami rarudet bu, tenangin, jangan banyak ditanya bu. Sok biarkan 2 tahun ngerasa bu. Oh 2 tahun lah meeting. Doakan. Ya Allah, ya Allah kia ting suami teh. Doakan, bukan berkeluh kesah. Jadilah penenang hati suami, sebagaimana peran Khadijah ketika mendampingi Rasulullah dalam awal-awal menerima wahyu. Masya Allah itu. Mudah-mudahan yang hadir di sini adalah Khadijah era milenial bu. Milenial apa sekarang tuh teh? Ya udah itulah itu. Ya bu ya. Dibiarkan bu, ibu nggak ditanya terus ayah cerita sama ibu, nanti aja ibu. Sekarang ayah, nanti ibu. Ayah nggak percaya sama ibu, udah pas saya bu. Nah udah itu kan masuk. Yang ketiga, ini kita masuk ke materi kita hari ini. Perempuan atau ibu itu bukan pelengkap, tetapi dia penentu apa bu? Kehebatan, kebaikan, dan kesolehan anak-anak itu. Saya ulang ya bu ya. Dari mana lahirnya anak-anak yang hebat? Dari ibu-ibu yang hebat. Dari mana lahirnya anak-anak yang soleh? Dari ibu-ibu yang soleh. Dari mana lahirnya anak-anak yang baik bu? Dari ibu-ibu yang senantiasa di rumah meneladankan Makanya apa kata ulama bu? Perhatikan kalimatnya. Al-um madrasatul ula idza adattaha adatta syu'ban thayyiban itu. Coba diulang. Ditarikannya harese udah. Tidak berselah lagi nanya ibu. Panjang tuh. Tadi nu pendek ini hese ibu. Al-madrasatul ula idza adattaha adatta syu'ban thayyiban bu. Seorang ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kalau engkau menyiapkannya bu, seorang ibu untuk menjadi madrasah terbaik, maka engkau sedang menyiapkan sebuah masyarakat yang baik bu. Makanya dalam bahasa Arab, ibu dan umat mirip loh bahasa Arabnya. Apa bahasa Arab ibu? Kata mah ibuku atau bu? Ummun, al-ummu. Apa bahasa Arab umat? Gampang bu, al-ummatu. Udah gampang tuh. Meneheser ibu. Apa bahasa Arab ibu? Al-ummu atau ummun. Apa bahasa Arab umat?
ummatun. Dekat kan Bu? Siapa istri Nabi Nuh? Bunuh kan gampang Bu. Memikir ibu mah gampang. Ibu, siapa ibunya Nabi Musa? Umi Musa, gampang. Syahaya. Allah sendiri yang bilang loh, auhayna ila ummi Musa, langsung itu. Siapa istri Nabi Lut? Ibu mau Umi Lut bulut gitu, nggak usah pakai Umi segala. Karena dia ke neraka Bu, punya Umi Lut. Oke. Al-um artinya apa? Ibu. Umat artinya umat. Dalam kaidah bahasa Arab tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Kenapa begitu dekat antara ibu dan umat? Apa kata para ulama? Al-ummu tusna'ul ummata. Karena ibu itu pencetak peradaban atau pencetak umat itu. Baik buruknya umat tergantung saha. Nah, itu maksudnya ibu. Paham Bu? Saya ulang lagi ya sebelum kita masuk ke materi. Jadi siapa penentu baik dan buruknya sebuah umat? Ternyata ada di ibu-ibu loh. Karena tidak ada kemiripan kata kecuali memiliki ketersambungan makna. Contoh Bu, apa arti al-hayatu? Hidup. Apa arti al-haya'u? Malu Bu. Al-hayatu hidup, al-haya'u malu. Dekat tidak? Sok diwakaf Bu. Al-hayatu jadi apa? Diwakaf. Al-haya. Malu, al-haya'u diwakaf jadi apa? Dekat gak Bu? Ustadz, kenapa malu dan hidup itu dekat Bu? Kata para ulama, ciri hati yang hidup kuat rasa malunya. Makanya kalau kita sudah kehilangan rasa malu, tandanya hati kita sudah mati Bu. Siapa orang-orang yang mempertontonkan Bu sesuatu apa di TikTok, di apa, yang kehilangan rasa malu? Orang-orang yang mati hatinya. Makanya kalau ibu di TikTok kikian tabutah, hati kita sudah. Nah, kenapa? Hati yang hidup akan kuat rasa malunya. Apa kata Nabi ibu-ibu? Al-haya'u la ya'ti ila bil khair. Rasa malu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Kalau Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah perkuat rasa malunya. Kenapa? Karena rasa malu tidak mendatangkan apapun kecuali kebaikan. Dan ibu-ibu sekalian, kalau orang sudah kehilangan rasa malu Bu, akan mudah melakukan keburukan, kemaksiatan dan lain-lain itu. Contoh Bu, contoh. Ibu jalan-jalan jam 7 pagi dengan suami. Apa jam pagi itu Bu, jalan apa namanya? Jogging. Jam 7, setelah itu makan bubur, kemudian kupat tahu Bu. Orang Sunda begitu. Jam 7 bubur, setengah 8 kupat tahu itu Bu. Dan 10 itu nyobaan seblak biasanya. Ibu malu nggak Bu? Jalan-jalan dengan suami jam 7 berdua, lari ngupat tahu, ngabubur di luar, malu tidak? Sekarang ganti dengan laki-laki lain, sok. Jam 7 jalan-jalan, setelah itu ngabubur dan ngupat tahu, ada rasa malu tidak? Malu yang mana Bu? Malu dengan suami atau dengan laki-laki yang lain? Saya khawatir mau sama suami loh ini. Beda nggak perasaan kita? Kenapa beda? Karena yang pertama kebaikan, yang kedua keburukan Bu. Orang yang baik itu malu berbuat tidak baik. Betul Bu? Makanya kalau orang sudah terputus urat malunya, berarti sudah tidak ada kebaikan. Oke, sekarang ulang lagi ibu-ibu sekalian. Saya ulang Bu. Siapa penentu umat di masa depan? Siapa penentu peradaban itu? Siapa penentu kehebatan sebuah masyarakat itu? Sok. Betul Bu.
Makanya lihat dalam Al-Quran ibu-ibu sekalian, peran ibu-ibu itu setidaknya ada 4. Ada berapa? Yang pertama Bu, ada peran diri, ada peran sosial, ada peran istri, ada peran menjadi seorang ibu. 4. Yang pertama peran apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Saya tanya, mana 2 peran yang paling besar dalam Al-Quran? Mana 2 peran yang paling kecil dalam Al-Quran? Yang paling kecil ternyata Bu, peran menjadi seorang diri dan seorang sosial. Itu kecil dalam Al-Quran. Makanya ibu-ibu yang sok sibuk mempercantik diri, kaditu kadia, ayo pulang. Dan peran ibu paling besar jadi apa? Jadi istri dan ibu. Saya ulang lagi Bu, ini pun disampaikan oleh ulama-ulama kita. Ibu-ibu yang banyak menghabiskan waktu untuk peran diri, mempercantik, bersolek, selfie, grupi, apalagi Bu. Dan peran sosial, kalau itu kadiawai, jangan beringkak itu Bu. Mentang-mentang masuk kelompok beringkak dia, beringkak itu. Ayo pulang. Kenapa? Bukan di sana tugas besar ibu. Di sini, di 2 ini. Pertama apa? Istri, kedua itu loh Bu, kehebatan perempuan bukan yang kecantikannya mendebarkan setiap mata, tetapi yang menjadi madrasah terbaik bagi anak-anaknya. Itu hebat perempuan Bu. Masa ibu cantik Bu, hari anak kulehe, belekan, busung lapar gitu. Betul tidak? Hayo, karena saya melihat Bu, banyak kita yang tidak tahu peran. Betul tidak? Peran terkecil itu tadi itu Bu, ngurus diri dan kaditu kadia, mentang-mentang menjadi anggota kehormatan beringkak. Beringkak dia, beringkak itu. Ayo pulang. Dan peran ibu dalam Al-Quran itu adalah 2 tadi. Dari 2 ini Bu, menjadi istri, menjadi ibu, peran mana yang paling besar di antara 2 yang besar ini? Mana Bu? Istri. Itu yang paling besar dalam Al-Quran. Ternyata ibu-ibu sekalian, kenapa peran istri paling besar dalam Al-Quran daripada seorang? Ternyata Bu, ketika ibu betul-betul bisa maksimal berperan sebagai istri, bisa membantu kemaksimalan berperan sebagai seorang ibu, maka tugas kalau ingin menghebatkan anak-anak, selesaikan dulu masalah kita dengan pasangan. Betul loh Bu. Setuju tidak? Sok ibu nuju seur pikiran Bu, gara-gara pasea wae sama suami. Ibu tahu pasea merek tisu? Oh, paseo Bu. Kalau ibu tuh banyak pikiran gara-gara masalah dengan pasangan, kira-kira fokus gak menghebatkan anak-anak? Maka kalau ingin berperan menjadi seorang ibu terbaik untuk mencetak generasi hebat, selesaikan dulu masalah kita dan pasangan Bu. Bereskan itu. Kenapa? Karena peran tidak maksimal menjadi seorang istri akan mengganggu kehebatan kita ketika berperan mencetak kehebatan anak-anak. Setuju ibu-ibu sekalian? Okay. Coba saya tanya ibu-ibu sekalian, tadi peran ibu itu apa tadi Bu? Peran ibu itu apa tadi yang paling besar? Menjadi seorang istri. Dan sekarang justru kebalik, banyak di mana Bu? Banyak sibuk untuk fokus ke diri dan kerasa nggak dampaknya Bu? Kerasa nggak? Lihat sekarang anak-anak kumaha Bu? Lihat kerusakan saat ini. Lihat kenakalan remaja. Lihat generasi kita yang agak rusak ini. Dari mana so penyebabnya? Min kabel ummat. Ternyata faktor terbesarnya kita Bu, yang salah
Bukan salah perempuan, salah peran. Salah perempuan hari ini. Nah, saya duduk lagi lah. Salah. Saya itu Bu ya, Masya Allah, beberapa hari kemarin saya itu talk show Bu dengan salah satu syekh di Palestina ya. Kita membahas tentang masalah Palestina. Mudah-mudahan ibu-ibu sekalian, di rahim-rahim ibu-ibu lahir anak-anak yang kelak bisa membebaskan Palestina itu Bu. Lahir Salahuddin Al-Ayyubi, lahir siapa Bu? Umar bin Khattab, lahir misalnya Muhammad Al-Fatih ya Bu ya. Ibu-ibu ditanya itu, si Syekh ini kan mengatakan apa? Ada yang bertanya seorang jamaah, bagaimana kewajiban perempuan untuk masalah Palestina itu Bu. Karena Palestina ini kan qadiyatuna markaziyah al-imaniyah Bu ya, isu terpenting iman kita saat ini. Palestina bukan isu masalah bangsa Arab. Palestina bukan persoalan negara-negara tetangga. Tapi Palestina adalah persoalan umat Islam seluruh dunia, persoalan kita semua. Setuju ibu-ibu? Ketika ditanya peran apa yang terbaik bagi seorang perempuan dalam masalah Palestina itu Bu, beliau menyampaikan apa? Cetak anak-anak yang terbaik Bu, cetak anak-anak yang soleh, yang kelak mungkin bisa membebaskan Palestina itu. Itu Bu, peran kita adalah mencetak generasi yang bisa mengangkat agama ini Bu, dan kehormatan agama ini. Dan mudah-mudahan bastotan fil ilmi wal jismi itu adalah generasi akan lahir dari rahim ibu-ibu saat ini insyaallah. Setuju Bu? Oke. Oleh karena itu, siapa yang menjadi penyebab rusaknya generasi saat ini? Boleh jadi Bu, kontribusi terbesarnya adalah para ibu-ibu yang sudah salah berperan itu Bu, yang seharusnya menjadi istri terbaik dan ibu terhebat, malah sekarang itu banyak menghabiskan waktu untuk mengurus diri sendiri dan fokus dengan bestie dengan alasan bahwa saya ini adalah kelompok dan anggota kehormatan alumni UI Uncak Incik. Beringkak ke dia wae. Bahaya Bu. Yuk sekarang kita sadar ibu-ibu sekalian, mungkin sudah terlalu lama kita salah berperan. Betul Bu? Mungkin sudah terlalu lama kita meninggalkan rumah. Kenapa ibu-ibu disebut dengan madrasatul ula? Karena tidak ada madrasah terbaik bagi anak-anak Bu di usia golden itu, kecuali adalah seorang perempuan yang menjadi seorang ibu. Nanti mungkin lain waktu Ustazah Lela, Ustazah Ruli, saya akan berbicara masalah kenapa perempuan itu harus menjadi madrasatul ula itu Bu. Itu nanti ada kajian-kajian para ulamanya itu. Yang selama ini sibuk Bu dengan besti-bestinya, yang selama ini sibuk kaditu kadia Bu cari piu untuk bisa apa? Hayo pulang ke rumah. Itu kewajiban kita ibu-ibu sekalian. Karena ibu-ibu Bu tidak hanya menentukan satu keluarga, tapi juga menentukan masa depan peradaban itu ke depan. Sekarang kita ngaku nggak ibu-ibu, salah satu penyebab kerusakan generasi saat ini adalah lengahnya kita. Ngaku nggak saat ini? Ibu ngaku nggak? Muntah ngaku dipaksa ngaku loh Bu. Setuju ibu ya? Setuju tidak? Masya Allah. Maka izinkan hari ini saya menyampaikan 3 pesan besar Bu, bagaimana menyiapkan ibu-ibu yang hebat untuk melahirkan pejuang-pejuang yang hebat di kemudian hari itu. Saya mukadimah dari tadi sampai sini hanya ingin menyadarkan Bu, bahwa kita ini penentu loh, bukan pelengkap, bukan penyempurna, tapi penentu. Gagal ibu, gagal peradaban ini. Setuju tidak Bu? Masya Allah itu. Ingin nggak Bu Palestina dibebaskan di kemudian hari?
Ingin nggak Bu? Siapa penentunya? Ibu tahu kenapa Zionis Israel, Bu? Itu targetan terpentingnya adalah anak-anak dan ibu-ibu loh. Kemarin meninggal, Bu, sejak 7 Oktober sampai kemarin gencatan senjata, berapa ibu-ibu yang meninggal? Bu, berapa itu? Anak-anak 6.000, ibu-ibu 4.000. Korban itu 35.000, yang terluka 70%-nya adalah anak-anak dan ibu-ibu. Kenapa Zionis itu membidiknya ibu-ibu, Bu? Mereka memang mengatakan kami sedang memburu Hamas, tetapi sebetulnya orang Yahudi itu pasti pandai berbohong, Bu. Lain di kata, lain apa bahasanya teh? Lain di mulut, lain di hati, Bu. Makanya kalau ada Yahudi jujur itu aneh, Bu. Yahudi pasti berbohong, berdusta dan pengkhianat. Kami sedang memburu Hamas untuk melakukan pembelaan diri. Gara-gara 7 Oktober kemarin mereka menyerang Israel. Mereka sedang ini membunuh anak-anak dan ibu-ibu di Palestina. Kenapa? Karena itu masa depan, Bu. Karena itu adalah masa depan. Mereka ingin menghabisi umat Islam di Palestina. Sasaran terbesarnya adalah ibu-ibu dan anak-anak itu, Bu. Karena mereka tahu pentingnya seorang ibu. Mereka ingin menghabiskan, Bu, umat Islam di Palestina yang sekarang tersisa cuma 2 saja, di Gaza dan di tepi, bukan tepi sungai, tepi barat. Nah, tepi sungai ya, Ibu. Tepi sungai, Bu. Tapi pantai gitu, Bu. Dari Palestina, Ibu, sejak pendirian negara Israel, 90% tanahnya sudah dikuasai oleh Zionis. Yang dulu itu milik kita semuanya. Sekarang umat Islam tersisa cuma 2 saja. Di sebelah sini, Bu, dekat laut Mediterania itu adalah Gaza, dan di sebelah sananya adalah Al-Faddo Al-Gorbiyah, tepi. Cuma itu, Bu, yang tersisa. Dan sekarang ibu-ibunya dan anak-anak sedang menjadi targetan utama dari agresi kebiadaban ini. Karena mereka ingin menghilangkan generasi, Bu. Ibu itu adalah, kalau saya ingin katakan dengan ini Ustazah Lela ya, Bu, masa depan kita ke depan sangat ditentukan oleh ibu-ibu loh, Bu. Percaya, Bu. Penentu itu ibu-ibu. So, sekarang merasa nggak, Bu, bahwa kita ini punya beban yang besar? Kerasa nggak? Ayo, Bu, tong selfie wae. Sekian terus, Bu. Ayo nu manyuna, ayo nu kina. Ayo, Bu. Ayo. Setuju nggak, Bu? Kehebatan perempuan bukan yang kecantikannya mendebarkan setiap mata, tetapi yang menjadi madrasah terbaik bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, izinkan hari ini ibu-ibu sekalian saya sampaikan 3 hal penting saja. Apa yang harus ibu-ibu lakukan? Karena ternyata masa depan ditentukan oleh para ummahat ini. Al-ummah. Yang pertama, ibu sekalian, pertegas misi, terutama di dalam rumah tangga kita, Bu. Pertegas misi dan visi rumah tangga kita itu. Itu yang pertama dulu ya, Bu, ya. Karena semuanya berawal dari visi dan misi. Saya tanya ibu-ibu di sini, kenapa kita menikah? Kenapa ibu dan suami menikah? Maksudnya itu. Dan kenapa kita itu membangun rumah tangga? Masya Allah. Allahu. Pertama saya sekarang gini, Bu. Kalau hidup, Bu, satu frekuensi, itu indah loh, Bu. Saya tanya, kenapa ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, yang dibawa Abu Bakar, orang yang sudah agak sepuh? Kenapa tidak dengan Umar bin Khattab? Kalau Rasulullah berhijrah dengan Umar bin Khattab, di jalan aman. Jangankan manusia, syaitan saja tidak mau berhadapan dengan Umar. Kenapa Rasulullah berhijrah tidak dengan Utsman bin Affan? Hijrahnya kan premium, Bu, pakai Alphard, pakai Pajero itu, karena Utsman itu orang kaya.
Kenapa tidak dengan Ali bin Abi Thalib, seorang anak muda yang sangat cerdas, inovatif dan kreatif, bisa menciptakan banyak strategi tengah jalan. Ini malah membawa Abu Bakar Siddiq, orang yang sudah sepuh itu. Kenapa, Bu? Satu jawabannya, tidak ada yang paling sehati bersama Rasul kecuali Abu Bakar Siddiq, Bu. Sehati, Bu. Maka ibu-ibu sekalian, sebuah perjalanan bersama orang-orang yang sehati menyenangkan tidak? Kalau ibu tidak percaya, silakan ibu lakukan perjalanan yang panjang, yang jauh, tapi dengan orang-orang yang sefrekuensi, yang sehati. Kira-kira nyaman nggak, Bu? Dari Bandung ke Yogyakarta sabar jam di kereta api, 9 jam, Bu. Silakan ibu lakukan perjalanan dengan orang-orang yang sehati, Bu. Ngagibah terus gerasok. Tiba-tiba terus nyampe di mana? Teka rasanya kita sudah 20 orang ngegibahkan orang. Artinya, Bu, kenikmatan sebuah perjalanan sangat ditentukan oleh kesamaan frekuensi dan kehangatan sebuah kebersamaan. Rumah tangga itu perjalanan bukan? Sok ibu bersama orang yang tidak sehati, bagaimana rumah tangga kita? Larut. Nah itu, Bu, nggak nyaman. Betul? Lihat Abu Dahdah, bagaimana hebatnya sebuah ketaatan yang dibangun bersama-sama karena samanya frekuensi keimanan itu. Ibu tahu Abu Dahdah? Bu tahu Abu Dahdah? Tahu, Bu? Kenal di mana? Abu Dahdah ini bukan Tolha, bukan Abu Tolha, bukan Abdurrahman bin Auf, Bu. Bukan Utsman bin Affan, orang-orang deheb di Madinah, orang-orang kaya, sultan-sultan Madinah itu. Abu Dahdah itu orang biasa, Bu. Dia hanya punya sekian puluh batang kurma saja. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya beberapa puluh batang kurma, bisa enggak menjadi tiket saya masuk surga? Kata Rasul, anta sodak, sedekahkan. Mendengarkan kalimat sedekah, Abu Dahdah itu bahagia, Bu. Itulah hebatnya ahlul jannah, Bu. Itu hebatnya para calon-calon ahli surga. Kebahagiaan mereka ketika memberi lebih dahsyat daripada kebahagiaan mereka ketika menerima itu. Makanya apa kata ulama? Ahlul jannah mabniyatu sa'adatihi bil ata, wa ahlud dunya mabniyatu sa'adatihi bil akhdi, Bu. Calon-calon ahli surga itu kebahagiaannya ketika memberi, dan ahli dunia kebahagiaannya ketika mendapatkan. Selama ini ibu mana yang paling bahagia, memberi atau mendapatkan? Memberi atau mendapatkan? Sing jujur. Selama ini yang paling bahagia mendapatkan parsel atau proposal masjid? Abu Dahdah ini bahagia ketika bisa memberi, karena dia akan mendapatkan tiket apa? Surga itu. Dia berlari pulang ke rumahnya ingin ngasih tahu istrinya, Bu. Tetapi di tengah jalan dia melihat istrinya sedang di kebun kurma itu. Ya zauzati, akhruji min hadhil bayroha. Wahai istriku, keluar di kebun kurma itu. Karena kita sudah sedekahkan sebagai tiket kita masuk. Apa kata istrinya, Bu? Ya Abu Dahdah, anta rajul robih, anta rajul robih. Kau suami yang hebat, kau suami yang hebat. Ada persamaan kebahagiaan dalam ketaatan ketika sama frekuensi keimanan, Bu. Seorang ya, ada kesamaan perasaan bahagia dalam ketaatan ketika menyamakan frekuensi keimanan, Bu. Abu Dahdah bahagia ketika bersedekah, istrinya pun bahagia, Bu. Itulah hebatnya pasangan yang sama frekuensi dalam keimanan. Kau suami yang keren, kau suami yang keren, Bu.
Mari kita bayangkan ibu jam 7 malam sedang nonton drama Korea, Bu. Hujan, suami di luar, ibu keluar di rumah itu, kata suami, karena bapak sudah sedekahkan sebagai tiket kita masuk surga. Jawaban ibu bagaimana? Jawaban ibu bagaimana? Kan tadi Abu Dahda bilang apa, Bu? Kau suami yang keren, kau suami yang keren. Karena kekayaannya sudah suami ibu sudah sedekahkan rumah ibu. Ibu kira bilang apa? Ayah damang, ayah cager. Ya Bu ya, ini mah hanya motivasi, Bu Ustazah Lela yang motivasi, Bu. Karena tetap harus di-manage, jangan sampai kita bersedekah tapi melakukan kezoliman, ya Bu ya. Jangan sampai rumah disedekahkan, mobil disedekahkan. Ibu jam 7 malam teh karya di luar, Bu tuh. Tapi indah loh, Bu, frekuensi iman itu ketika sama. Ada nggak seorang istri yang susah birrul walidain kepada kedua orang tuanya gara-gara suami? Ada nggak seorang suami, Bu, yang tidak maksimal mengurus ibunya gara-gara istri? Kenapa terjadi frekuensi iman yang tidak sama? Maka saya katakan, Bu, di sini tidak ada yang paling serius kita rawat dalam rumah tangga kita kecuali merawat iman itu, Bu. Kecuali merawat iman itu. Karena saya suka dapat keluh kesah, Ustaz Daruli, daripada jamaah, Ustaz, suami saya belum dapat hidayah, Ustaz, suami saya masih susah sholatnya, Ustaz, suami saya masih ke masjid, Ustaz, suami saya masih tilawah. Ada loh, Bu, ibu-ibu yang masih bersedih hati gara-gara frekuensinya tidak sama dengan suami itu. Mudah-mudahan yang hadir di sini mah suami hebat, Bu. Ada itu, Bu, suami masih ke masjid itu. Ya kan, Bu? Ada suami yang belum bisa baca Al-Quran, ketika jadi imam di rumah tuh, Bu, isinya di belakang tuh nangis. Bukan karena keindahan bacaannya, karunya bacaannya, Bu. Ya, Bu. Kata suaminya teh ke istrinya, "Umi wios kulhu deui," cenah itu, Bu. Teh nu hafal. Ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang saat ini punya pasangan, ketika diimami oleh suami berderai air mata kita karena keindahan bacaannya itu, Bu. Saya katakan, Bu, perbanyaklah hafalan Quran kita, terutama untuk menikmatkan sholat malam kita itu. Perbanyaklah hafalan Quran kita untuk menikmatkan sholat malam kita. Tadi kita alhamdulillah punya berkah, ya Bu ya. Departemen dakwah Salimah Jabar ini seorang hafidhah. Mudah-mudahan kita pun termotivasi, ya Bu ya, untuk menjadi seorang para penghafal Quran. Ibu pengen anak-anak hafal Quran? Ibu terus hafal? Nah, eta masalah, Bu. Ya, itu masalahnya itu. Oke. Samakan apa tadi? Samakan apa? Samakan frekuensi, Bu. Ya, samakan frekuensi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berhijrah bersama Abu Bakar, karena mereka sehati. Abu Dahda dan istrinya, Bu, bahagia dalam ketaatan karena mereka satu frekuensi itu. Maka pastikan seorang ibu di rumah, Bu, menyamakan ini, visinya, misinya, frekuensi dan sebagainya. Saya tanya ibu-ibu, apa visi misi yang kita bangun ketika kita mendirikan rumah tangga? Visinya adalah Atur ayat 21, Ar-Ra'du ayat 23, Bu. Itu visi yang harus dibangun. Apa itu, Ustaz? Ke surga bersama-sama itu. Betul, Bu? Pertama diatur ayat 21, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan dipertemukan lagi semuanya di mana? Di surga. Ar-Ra'd ayat 23, man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bertemu lagi dengan orang tuanya, bertemu lagi dengan pasangannya, bertemu lagi dengan anak-anaknya. Man salaha, yaitu orang-orang yang, ayo Bu, itu visi misi yang kita bangun. Makanya
tugas pertama ibu dari poin pertama ini adalah bertanggung jawab terhadap iman dan ibadah keluarga, Bu. Itu yang pertama. Ketika kita membangun visi yang misi yang sama, bahwa kita akan bersama-sama sampai ke surga, maka tanggung jawab ibu adalah memastikan keimanan dan ketaatan keluarga itu. Setuju ya Bu ya? Perhatikan Bu ibadah anak-anak, perhatikan ibadah suami itu. Jangan sampai ibu kenapa suami ke masjid, Ustadz karunya si anak si mata wayang, alah ibu. Pengen nggak Bu bersama sampai keluarga ke surga? Ibu harus rewel fisabilillah itu. Kan sekarang muncul julid fisabilillah ya Bu. Ada kan sekarang teh netizen Indonesia itu disebut dengan julid fisabilillah itu, yang bikin resah warga Israel itu Bu. Maka di rumah ibu harus menjadi rewel fisabilillah. Ayah sudah tilawah belum? Ayah sudah ngaji belum? Anak-anak sudah sholat belum? Ibu harus rewel fisabilillah itu. Setuju tidak Bu? Ibu kalau bisa ceramahi suami, ayah duduk, innal hamdalillah nahmadu, itu Bu. Ya. Kata suami teh izin ke toilet. Ya Bu ya. Kenapa banyak ibu-ibu yang gagal Bu memberikan hidayah kepada suami? Bukan kebaikan kita yang tidak maksimal, tapi kadang cara yang tidak tepat itu Bu. Ternyata memang saya sebagai suami Bu kadang kurang senang kalau dinasihati istri itu. Kadang Bu, saya ngaku ya Bu ya. Makanya ibu harus punya metode lain bagaimana cara memberikan hidayah kepada suami. Ibu tidak bisa ayah duduk, innal hamdalillah. Bisa itu Bu ya. Kan dulu saya pernah kasih contoh sama ibu-ibu, kalau ibu mau sholat maghrib, suami masih nonton TV Bu maghrib. Kan biasanya maghrib itu film apa Bu? Film Avatar Bu ya. Film Naruto itu Bu. Nah suami nonton Naruto gara aduh. Persib Bu. Bagaimana caranya kita ajak sholat suami Bu? Sok. Karena ini cara menentukan keberhasilan loh. Kegagalan dakwah bukan karena konten yang tidak baik, tapi kadang cara yang tidak tepat. Ibu mau sholat maghrib, suami masih nonton TV. Bagaimana caranya nyuruh suami sholat? Ibu tidak bisa melak cangkeng, astagfirullah ahli neraka. Nggak bisa Ibu. Bisa nggak gitu? Astagfirullah, inilah calon ahli neraka. Ngambek nggak Bu? Nggak bisa itu. Atau ibu sholat di depan suami gerabu sok disentrungkan. Betul tidak? Bagaimana caranya? Ternyata laki-laki itu Bu dalam kajian psikologi ya senang dipuji itu. Apalagi kalau istrinya, ayah, yuk kita sholat. Kalau ayah tidak ke masjid, atau imami ibu, karena ibu itu tidak bisa khusyuk kecuali diimami sama ayah. Pun dalam hati pret bisa gitu Bu ya. Ayo. Ibu itu tidak bisa khusyuk, senang, ibu itu nikmat kalau diimami oleh ayah. Yuk ya kita sholat. Kira-kira suami itu Bu akan sholat gak? Merasa digurui tidak? Tersinggung tidak? Nah itu cara. Ibu tidak bisa ceramah di depan suami itu Bu. Ya enggak? Ada banyak metode dakwah yang bisa kita lakukan agar berhasil mendakwai keluarga. Ini yang pertama, ibu harus perjelas frekuensi, visi Bu ya, dan misi keluarga yang kita bangun tuh mau kemana. Kalau ke surga, berarti kewajiban ibu adalah menjaga iman dan menjaga ketaatan keluarga itu. Ini yang pertama. Yang kedua Bu, karena ini menyangkut tentang keluarga ya Bu ya. Karena bagaimanapun juga peran terbesar perempuan itu ada di dalam bisa menjadi istri atau menjadi seorang ibu ya. Bahkan arena jihad terbesar perempuan itu adalah rumah itu. Maka ibu pastikan Bu ya, pastikan menjaga kehangatan, keharmonisan seisi keluarga itu.
Itu pun adalah bagian dari peran seorang perempuan. Contoh ibu, contoh saya punten. Ada sunnah Nabi dalam pernikahan yang kadang jarang kita maksimalkan itu. Kalau saya tanya sama ibu-ibu di sini, Bu, apa jalan sunnah Nabi dalam pernikahan? Kira-kira jawabannya apa? Kadang kita tidak tahu ya, Bu ya. Padahal sudah punya cucu, Bu, sudah punya anak. Jalan sunnah Nabi dalam pernikahan itu adalah, Bu, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli, kata Nabi. Jadi jalan sunnah Nabi dalam pernikahan itu adalah menjadi pasangan terbaik, Bu. Ya, menjadi pasangan terbaik. Dan dalam hadis Aisyah, ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ternyata keterbaikan seorang perempuan di mata Robnya sangat berkaitan dengan laki-laki bernama suami. Kalau suami ini, Bu, terbahagiakan gara-gara ibu itu menjadi istri terbaik di mata Allah. Pertanyaan saya kepada ibu-ibu di sini, ibu berpenampilan terbaik itu ke dalam rumah, keluar rumah, jang saha, ayo, jang suami saha. Ya, Bu ya. Kenapa Ustadz kita harus menjadi pasangan terbaik? Ini memang ini jalan sunnah Nabi. Karena pasangan itu, Bu, saksi pertama tentang siapa kita di mata Allah kelak di akhirat itu. Buat apa kita bagus, Bu, di mata besti, di mata itu, tapi jelek di mata pasangan? Buat apa? Pasangan kita adalah saksi pertama tentang kita di hadapan Allah kelak di akhirat itu. Ini yang pertama, Bu. Kenapa jalan sunnah Nabi itu menjadi pasangan yang terbaik, Bu? Betul ya? Yang kedua, kenapa jalan sunnah Nabi dalam pernikahan itu menjadi pasangan yang terbaik? Karena satu, pasangan itu adalah saksi pertama tentang, ini masih ada waktu nggak, Ustaz Lela? Sedikit lagi ya, Bu ya. Tentang siapa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Yang kedua adalah itu tadi, Bu, ketika kita menjadi pasangan terbaik bagi pasangan kita, Bu, dampak positifnya adalah ke anak-anak itu, Bu. Punten Ibu, siapa korban dari sebuah perceraian? Nah, kadang itu, Bu, kenapa kita harus menjadi pasangan terbaik? Karena kita punya masa depan generasi yang harus kita hebatkan itu. Dan kehebatan generasi ini, Bu, agak sulit kita hadirkan kalau kita dan pasangan tidak ayo bantu saya udah begini, Bu, tidak. Nah, itu loh. Itu, Ibu sekalian. Korban-korban dari sebuah kegagalan pernikahan adalah anak-anak itu, Bu. Betul ya, Bu ya? Makanya ini tanggung jawab Ibu meromantiskan hubungan dengan pasangan itu demi kebaikan siapa, Bu? Anak-anak kita. Anak-anak itu, aduh, ini kalau kajian psikologi Ustaz Daruli ya, kalau dia dibesarkan begini maka dia akan begini ya, Bu ya. Kalau anak dibesarkan dengan kasih sayang, dia akan tumbuh menjadi orang yang apa, Ustaz Lela? Dari tadi kikiran ya, Bu. Ya, saya jawab deh itu. Kalau anak dicarekan wae, dia tumbuh akan menjadi seorang yang itu dampak psikologisnya itu kuat sekali, Bu. Tadi saya dari sana, Bu, dari rumah ke sini kan saya dengan istri sambil ngobrol, Bu, evaluasi ngedidik anak itu. Istri saya cerita, Ibu, dia bahagia karena anak yang paling besar sudah banyak curhat terus tentang ingin jadi apa. Kan sekarang lagi mondok, Bu, di Husnul Khotimah di Kuningan. Anak saya dua-duanya sedang mondok di Husnul Khotimah. Jadi saya kemana-mana berdua sama istri karena belum mendapatkan rezeki kembali. Doain Ibu-ibu sekalian ya. Istri tadi cerita di mobil itu, Bu, bahagia karena si kecil sudah banyak curhat. Saya muhasabah, Bu, saya memang ke anak-anak terlalu keras, Bu, awal-awal ya, Bu ya. Walaupun wajah saya kan tidak memperlihatkan ya, Bu ya. Sehingga anak-anak itu kalau ke saya, Bu, tidak tahu terbuka.
Mama, ini salah satu evaluasi tadi kami di perjalanan menuju ke sini itu. Ternyata apa yang dilakukan oleh kita berdampak kepada anak-anak itu. Saya ingin banyak ceritain tapi karena waktu habis mohon maaf ya. Terakhir saja. Terakhir Bu. Apa yang harus Ibu lakukan untuk menjadi seorang wanita-wanita yang tangguh untuk membangun cita-cita menghadirkan generasi-generasi hebat di kemudian hari? Yang terakhir adalah Ibu apa Bu? Saya lupa bahasanya ya, saya terjemahkan dulu. Oh iya, berarti yang terakhir adalah Ibu menjadi madrasah terbaik bagi anak-anak. Bagi anak-anak, memang karena fungsi dan peran kewajiban Ibu adalah ke anak, menjadi madrasatul ula li abnaiha, madrasah terbaik bagi anak-anak. Bagaimana caranya? 3 saja Bu. 1, Ibu harus menjadi wanita yang soleh dan punya suami yang soleh. Jadilah pasangan-pasangan terbaik, versi terbaik dalam kesolehan. Kenapa? Karena pendidikan terbaik kepada anak-anak adalah al-qudwah wa du'a, keteladanan dan kuatnya hubungan kita dengan Allah itu Bu. Saya ulang ya Bu ya. Kenapa harus menjadi pasangan yang versi terbaik dalam kesolehan? Karena pendidikan terbaik kepada anak-anak di rumah itu apa Bu? Al-qudwah wa du'a, keteladanan dan doa. Ini disampaikan oleh Profesor Dr. Nasi Ulwan dalam buku yang ibu-ibu sudah punya semuanya, Fannu Tarbiyatil Aulad itu. Maka siapapun yang ingin menjadi ibu-ibu hebat harus punya buku ini. Judulnya Fannu. Ibu tahu Fannu bukan penyakit ya Bu? Fannu Tarbiyatil Aulad, seni mendidik, tulisan Profesor Dr. Nasi Ulwan Bu, 3 jilid itu. Dari 3 jilid ini kesimpulan beliau cuma 2. Pendidikan terbaik bagi anak-anak yang efektif adalah keteladanan dan doa. Hubungan kuat kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Maka ibu-ibu ingin menjadi wanita-wanita yang hebat untuk melahirkan generasi-generasi yang sangat luar biasa. Syarat pertama adalah itu tadi Bu ya. Menjadi wanita-wanita yang soleha dan punya suami yang soleh. Kita menjadi pasangan terbaik, versi terbaik dalam kesolehan itu. Yang kedua ibu-ibu, terkait dengan menjadi madrasah terbaik bagi anak-anak itu adalah, saya lupa lagi ya. Yang ini Bapak Ibu sekalian. Ibu harus fokus ke An-Nisa ayat 9 Bu. Jadi pendidikan terbaik kepada anak-anak itu disampaikan di surat An-Nisa ayat 9. Wal yattaqullah wa qulu qaulan. Kita jangan resah meninggalkan anak yang kurang harta Bu, tapi resahlah meninggalkan anak yang kurang imannya, kurang ibadahnya, kurang akhlaknya. Maka didiklah anak-anak kita agar kuat Bu. Di epilog ayat terakhir surat An-Nisa itu. Kan selama ini pemahaman kita yang salah. Kita harus kaya karena tidak boleh meninggalkan generasi yang lemah. Itu An-Nisa ayat 9. Padahal ayat itu tidak berbicara masalah harta. Ayat itu berbicara masalah wal yattaqullah wa qulu qaulan sadida. Berbicara 2 aspek Bu. Aspek ketaatan dan aspek moral itu. Pastikan anak-anak kita hebat dalam keimanannya, hebat dalam ketaatannya, indah dalam akhlaknya Bu. Setuju tidak? Sepakat. Ustadz, jadi kalau kita misalnya tidak kaya, nanti anak-anak kita lemah. Anak-anak kita sudah Allah urus sendiri Bu. Allah mengatakan wa huwa yatawallas salihin. Allah akan mengurus orang-orang yang Yang penting ibu solehkan anak-anak. Masa depan dia siapa yang ngurus? Allah sudah jamin sendiri dalam Al-Quran Bu. Ustadz, kalau anak-anak saya ke pesantren, bagaimana masa depannya? Allah sendiri akan ngurus Bu. Karena saya berhadapan dengan orang tua Bu yang masih tidak
Tidak seret Bu, tidak 100% seret anak-anak ini ke pesan. Karena kata mereka kalau pesantren nanti bagaimana masa depannya katanya Bu. Bukankah Allah mengatakan wa huwa yatawallas salihin. Orang-orang saleh itu langsung Allah urus Bu sendiri itu. Setuju tidak Bu? Setuju? Ayo gitu. Ibu jangan khawatir meninggalkan suami yang soleh Bu. Allah akan urus. Justru harus khawatir meninggalkan suami yang tidak bisa diurus itu Bu. Itu aja. Dan terakhir ya Bu ya, terakhir Bu. Ini pola pendidikannya. Tadi yang pertama jadilah orang tua yang soleh. Yang kedua fokus mendidik anak dalam dua hal tadi, iman, ketaatan dan akhlak. Yang ketiga Bu, dekatkan anak kita dalam pendidikan itu Bu dengan rumah Allah. Jadi jangan fokus fasilitas, tapi berfokuslah kepada kualitas ketika mencari pendidikan itu. Saya itu Ustadzah Ruli, Ustadzah Laila beberapa kali ngantar jamaah karena minta rekomendasi pesantren Bu. Ketika saya antar ke pesantren yang menurut kami itu pesantren yang terbaik di Jawa Barat, itu banyak yang cancel. Gara-gara apa Bu? Gara-gara bangunan fisiknya tidak sesuai dengan ekspektasi ya Bu ya. Padahal saya tahu pesantren-pesantren ini dalam kajian-kajian kami di IKD itu Bu, ini adalah pesantren-pesantren yang luar biasa berkualitas itu. Tapi gara-gara fasilitasnya tidak terlalu banyak cancel. Padahal saya tanya ibu-ibu sekalian, Nabi Ibrahim Bu membawa Ismail kemana? Ke sebuah lembah ya kan? Tidak ada apa-apa, tetapi dekat dengan apa? Dekat dengan Baitullah loh, dengan rumah Allah yaitu Artinya Bu, jangan fokus kepada kuantitas, tetapi berfokuslah kepada kualitas. Yang penting anak kita dekat dengan Allah itu Bu. Yang penting hebat imannya. Syukur-syukur kalau menemukan kualitasnya bagus, fasilitasnya bagus dan gerak. Ya betul ya Bunda ya. Ya, tapi kalau tidak ada ideal, jangan berfokus kepada kuantitas ya Bu ya. Belum tentu kualitas sebuah pendidikan menghadirkan kualitas yang baik. Dan ternyata banyak juga yang terlahir generasi-generasi hebat dari fasilitas yang sederhana, tetapi kualitasnya luar biasa itu. Jadi kalau ibu-ibu nanti butuh informasi tentang pesantren Bu, kami agak tahu ya tentang kualitas pesantren di Jawa Barat ini. Ya, seperti itu insya Allah. Jadi itu tugas-tugas ibu-ibu ya, ketika menjadi madrasah terbaik bagi anak-anak Bu. Seperti itu, dekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala sehebat-hebatnya. Saya tanya ibu-ibu di sini terakhir, di dalam Al-Qur'an ada gak Bu rumus bangun rumah? Ada nggak rumus bangun rumah dalam Al-Qur'an? Itu ada Bu. Kalimat Asiyah, Rabbi ibni li indaka baitan hararese fil jannah. Rabbi ibni li indaka baitan fil, itu rumus bangun Al-Qur'an. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu rumah di surga. Maksudnya apa Ibu? Ketika bangun rumah, aspek pertama yang menjadi pertimbangan kita adalah dekat dengan Allah itu. Selama ini ibu-ibu kalau bangun rumah, aspek pertama pertimbangannya apa? Bu, pertimbangannya apa ketika bangun rumah? Dekat gak dengan mall ya Bu? Apalagi dekat gak dengan, padahal ayat ini Bu, rumus pertama bangun rumah itu pastikan rumah yang kita bangun dekat dengan, membuat kita dengan Allah Bu. Ya, pastikan rumah yang kita bangun membuat seisi rumah dekat dengan Ustadz. Bagaimana caranya agar seisi rumah itu dekat dengan Allah? Konsepnya dari Nabi Ibrahim, dekatkan dengan rumah Allah. Saya menjadi saksi Bu, banyak rumah-rumah yang mewah yang jauh dari masjid, iman keluarganya berantakan. Kebayang nggak Bu?
seisi rumah ini laki-lakinya ketemu masjid cuma seminggu sekali ketika hari Jumat, eta ge nundutan. Setiap sholat tidak pernah ke masjid. Kira-kira terjaga nggak imannya? Coba kebayang nggak Bu? Terjaga nggak ketaatannya? Makanya pertimbangan terbaik dari Al-Quran, karena tidak ada panduan terhebat dalam hidup ini kecuali panduannya adalah inilah yang mengawal Bu kebangkitan Islam beberapa dari awal sampai sekarang ini, Al-Quran. Maka pastikan rumah kita dekat dengan rumah Allah agar semakin dekat dengan itu. Pendidikan terbaik yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, dan kita praktekkan Bu ketika kita mendidik anak-anak kita. Saya ingin banyak lebar, tetapi karena waktu sudah tidak mencukupi, ini dulu yang sampaikan ibu-ibu sekalian. Mohon maaf, saya persilakan kepada Ustazah Laila. Luar biasa materi hari ini juga kalau kayak Ustaz. Baik, sebelum di ini mangga kita buka sesi pertanyaan sementara dua ya. Satu ibu ya, yang kedua mangga. Satu dua ibu mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Masjid Taklim Nurul Hasan Cicahem mau bertanya Pak Ustaz tentang ingin berjamaah dengan suami di rumah. Kemudian berjamaah, saya tahu Pak Ustaz surat-surat yang dibaca banyak tajwid yang salah. Kami membenarkan di belakang. Tapi gimana Pak Ustaz dengan surat kami? Begitu, kita aja Pak Ustaz. Apa diterima ke Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Terima kasih. Pertama, ibu-ibu, memang kalau kita lihat berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagi laki-laki itu Bu, sholat yang paling baik adalah rumah ilal maktubah, kecuali sholat wajib harus di masjid. Sementara bagi para akhwat, tempat terbaik sholat itu adalah fi hujriha. Hujriha itulah kamarnya. Kan sebaik-baik tempat ada baik perempuan adalah rumah, dan sebaik-baik di rumahnya adalah di kamarnya, kan begitu ya Bu ya. Walaupun beberapa ulama kontemporer itu memberikan banyak kaidah-kaidah fikih baru terkait dengan bolehnya seorang perempuan sholat di masjid, dengan catatan tidak menimbulkan fitnah, tidak ada ikhtilat, agar di masjid lebih khusyuk. Ketika di rumah tidak ada yang bisa berjamaah, itu nanti banyak syarat ya dari para ulama kita tentang bolehnya seorang perempuan sholat di masjid. Tetapi laki-laki mutlak harus di masjid Bu ya, begitu. Ustaz, suami saya mah soleh, imamin terus Bu. Nah ini harus dikaji kembali, karena kesolehan laki-laki itu sholatnya di mana? Di masjid. Nah begitu ya Bu ya. Ustaz, kalau suami sholatnya di masjid, nanti bagaimana imamin kami? Bisa di sholat sunnah. Misalnya hadis dari Hudzaifah Ibnu Yaman, ternyata sholat malam bisa berjamaah, walaupun memang sebaiknya adalah sendiri, tapi lakukan sesekali dengan pasangan itu. Ketika sholat malam itu, ya, jangan sampai gara-gara laki-laki itu terus di masjid sehingga tidak ada kebersamaan dalam ketaatan di rumah. Kan rumah itu bagi kita adalah tempat membangun ketaatan, tempat bersama membangun ketaatan dengan orang-orang tercinta. Itu rumah kan Bu ya. Makanya kalau di dalam rumah tidak ada kebersamaan dalam ketaatan, bagi seorang mukmin itu bukan rumah yang sebenarnya. Tetap ada momen-momen di mana kita bersama-sama dalam ketaatan dan orang-orang tercinta. Ketaatan ini kan nanti bisa luas ya Bu, bisa saum bareng kan, bisa ada kajian keluarga, bisa ada tilawah, ibu dengar, ibu baca, suami dengar, suami baca, ibu tidur, kan begitu ya Bu ya, biasa. Tetapi kalau sesekali ingin sholat berjamaah, pastikan Bu ya, suami itu sholat 5 waktunya di masjid.
Kalau misalnya ingin berjamaah, ibu bisa menggunakan momentum sholat-sholat sunnah tadi, yaitu sholat sholat qiyamu lail ya Bu ya, begitu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika bacaan imam itu salah Bu, apakah wajib diperbaiki? Ya Bu ya, diperbaiki. Boleh nggak seorang perempuan itu memperbaiki? Itu ikhtilaf dari para ulama ya. Tidak sepakat bahasan ini Bu. Ya, karena perempuan itu kalau ada imam salah itu cuma apa namanya? Puk tangan ya Bu ya, bukan salam pramuka, awas. Ya Bu, kalau subhanallah siapa? Laki-laki. Ya kan? Kalau laki-laki bilang apa? Kalau perempuan, makanya ikhtilaf Bu kalau perempuan memperbaiki bacaan imam. Apalagi dalam konteks berjamaah sangat tidak mungkin, karena perempuan di belakang. Kan saf terbaik perempuan di mana? Dan saf terbaik bagi laki-laki, nah khawatir kan tidak terdengar dan lain sebagainya Bu ya, begitu. Makanya ikhtilaf. Ini mah Ustaz suami lah, kalau dia muhrim Bu, itu pun ada yang membolehkan. Tetapi yang terbaik adalah Bu, perbaiki bacaan suami ketika di luar sholat. Yuk tahsin bareng. Nah itu bagus. Betul. Betul. Maka konsentrasikan perbaikan itu di luar sholat ya Bu. Karena satu, suami itu harus banyak di masjid. Yang kedua, perempuan ikhtilaf untuk memperbaiki bacaan imam. Maka kita ambil yang paling ittifaq, yaitu perbaikilah bacaan suami ketika kita di luar sholat. Insya Allah Bu, selama ibu perbaiki di luar sholat akan berdampak baik ketika sholat ya Bu ya. Nah seperti itu, kencengin belajar tahsinnya Bu. Dan saya sangat terharu ibu dan suami sama-sama saling perbaiki bacaan Al-Quran. Ini pasangan ahli surga insya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu ya bersama pasangan terus semangat memperbaiki ibadahnya, tilawahnya, dan mudah-mudahan itu cara ibu untuk terus bersama pasangan sampai ke surga insya Allah ya Bu ya. Kemudian gimana sholat kami banyak ibaratnya ada yang salah gitu dengan baca. Saya sampaikan ikhtilaf Bu, ikhtilaf itu pendapat ulamanya berbeda. Makanya biar ibu terhindar dari ikhtilaf Bu ya, lakukan perbaikan itu di luar. Misalnya sehari itu perbaikannya 1 jam, ibu bikin 2 jam. Dan suami ketika ngimamin Bu, bacaan-bacaan yang kita perbaiki bersama-sama di luar sholat, itu menghindarkan banyak ikhtilaf. Karena kalau ibu masuk ke ranah ikhtilaf, kitanya ragu kan? Ini sah nggak ya? Sah nggak ya? Dan saya tidak bisa memberikan hukum pasti kalau masalah ikhtilaf. Dan fikih Bu, saya belajar banyak hal ketika S1 ya Bu ya tentang fikih ini. Memang kesimpulannya adalah tidak bisa ittifaq, tidak bisa sepakat fikih itu ya Bu. Makanya menurut madhab ini seperti ini, madhab itu seperti itu. Selalu kita akan menemukan keberagaman, apalagi masalah-masalah furu'iyah. Oleh karena itu caranya untuk terhindar adalah satu, perbaiki di luar sholat, dan suami menyuruh membaca surat-surat di dalam sholat yang sudah bersama-sama diperbaiki. Itu menjadi pahala, mengeratkan kebersamaan dan menghindarkan keraguan ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, barusan Ustadz mengulas di belakang laki-laki itu ada perempuan yang hebat, ya bisa istri, bisa suami. Nah yang bisa istri, bisa ibu. Yang saya tanyakan sekarang itu kan banyak ya seorang istri itu yang menjadi ibu tangguh. Dia itu jadi dia yang terdepan gitu ya. Nah itu gimana seorang ibu yang dulu bekerja keras sedangkan suaminya penghasilannya yang enggak mencukupi. Nah peran ibu atau peran istri ya, kalau ibu seorang istri yang sebagai ibu tangguh dan pekerja keras, membiayai anak-anaknya
dan peran ibunya diserahkan ke pesantren gitu, udah pokoknya nggak tahu apa-apa gitu. Nah itu gimana Ustadz gitu? Baik, Masya Allah, barakallahu fik ya. Mungkin dalam kajian syariat saya sedikit sampaikan, nanti Ustadz Ruli bisa bantu dalam kajian psikologi ya, karena beliau sangat concern ya untuk mengurus ibu dan anak ya. Taib. Mungkin nanti bisa bantu Ustadz Ruli ya sedikit. Pertama, kewajiban nafkah itu di laki-laki bukan di perempuan. Pertama itu, ibu-ibu secara syar'i tidak ada kewajiban untuk mencari nafkah ya Bu ya, karena Al-Quran membebankan itu ke laki-laki. Jadi jangan salah peran. Ini yang saya sampaikan dari awal tadi Bu, adanya ketidakpahaman dalam peran ya Bu ya. Dan Al-Quran sudah mengatur ini sedemikian rapi terkait dengan masalah nafkah di dalam rumah tangga. Ini kewajiban suami. Yang kedua, perempuan tidak ada kewajiban sama sekali mencari nafkah. Namun kata Qardawi, kalau niatnya membantu menguatkan ekonomi suami yang masih lemah, atau niat-niat yang lain ingin mengaktualisasikan kemampuan agar bisa memberikan manfaat kepada yang lain ya Bu ya, itu dibolehkan dalam syar'i. Dengan catatan memang banyak nanti syarat-syarat para ulama Bu, tidak boleh ikhtilaf bla 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 kan Ustaz ya, itu dibahas oleh para ulama. Nah, dari syarat terpenting itu adalah tidak mentaksir kewajiban dia terhadap isi rumah. Jadi tidak boleh ada kewajiban dia yang terkurangi dan tidak maksimal di rumah gara-gara aktivitas di luar. Itu ulama menggarisbawahi dengan sangat ketat itu. Karena khawatir terlalu banyak konsentrasi kita di luar, sehingga untuk ke dalam rumah itu tidak terlalu maksimal ya Bu ya. Itu yang terjadi. Kalau kita tetap tidak mentaksir hak-hak rumah, maka diperbolehkan seorang perempuan itu beraktivitas di luar dengan catatan tadi, bantu suaminya karena ta'awanu 'alal birri dan ingin memberikan banyak kemanfaatan bagi yang lain ya Bu ya. Dengan catatan tadi tidak ikhtilat dan lain seterusnya. Nah ini bagaimana Ustadz kondisinya, karena suami sedang tidak bagus ekonominya, saya bantu suami dan anak-anak saya kasih ke pesantren, kan begitu Bu. Satu sisi Bu, secara syar'i itu sah. Kita tidak tidak meninggalkan kewajiban mendidik anak, tapi kita percayakan kepada sebuah lembaga gara-gara kita harus bantu tapi Bu, kata Ibnu Qayyim, jangan ihmalah. Apa itu ihmalah? Merasa cukup anak-anak itu dididik oleh lembaga. Itu namanya ihmalah Bu. Tetap walaupun dia itu di pesantren, keterlibatan kita sebagai Madrasatul Ula harus tetap kuat. Minimal ibu-ibu tahu siapa yang ngajarnya, tahu apa pola pendidikannya Bu ya, bagaimana perkembangan anak itu kita tetap harus terus mengawal itu semua. Kebanyakan Bu yang terjadi adalah merasa cukup dengan lembaga. Itu kata Ibnu Qayyim faktor kerusakan seorang anak gitu. Ini secara syar'i ya Bu ya. Begitu. Apalagi Bu, di luarnya bukan untuk bermanfaat, bukan untuk bantu suami dan lain sebagainya. Ini khawatir memang nanti masuk kategori syariat tidak membenarkan. Ya. Jadi silakan ibu anak-anak kita kelembagakan, tapi lembaga yang sudah kita kaji dengan sangat maksimal dan kita pun pantau perkembangan anak-anak di lembaga itu agar tetap kewajiban kita sebagai Madrasatul Ula itu tidak terabaikan ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya perlu tambahan dari Ustaz Ruli, mungkin Ustaz sedikit ya terkait dengan pertanyaan ini, karena pasti ini banyak dihadapi oleh ibu-ibu saat ini. Mungkin sedikit boleh Bunda Lela ya. Mangga. Untuk jawaban yang bertanya yang nomor 2 ya, diperlengkap sama saja. Baik,
Izin Ustaz. Ini materinya tentang pertanyaannya tadi tentang ibu bekerja ya? Iya, ibu bekerja. Oh iya. Dan anak-anak disekolahkan. Iya. Ini bagaimana karena suami sedang ekonominya sedang Iya. perlu bantuan. Iya betul. Pesantren kan gitu. Iya. Iya. Terima kasih Ustadz. Menambahkan ini berdasarkan apa yang saya dapatkan dari para guru-guru dan juga pengalaman. Kalau saya sendiri pengalamannya, ibu saya bekerja membantu ayah karena bapak saya itu tulang punggung keluarga. Jadi kakek itu tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi bapak saya itu menanggung semua adik-adiknya. Paham ya ibu-ibu? Menanggung orang tuanya, kemudian menanggung adik-adiknya sampai menikahkan adik-adik bapak yang menikahkan bapak saya. Pada saat itu ibu saya bekerja dan menyampaikan begini kepada kami anak-anaknya. Ibu meninggalkan kalian bukan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya gitu ya. Ibu meninggalkan rumah karena ibu memang harus membantu bapak mencari penghasilan gitu. Dan ibu titipkan kalian kepada Allah. Ini saya sampai suka pengen nangis ya. Karena itulah dari kecil kami diberi kata-kata seperti itu sama ibu begitu ya. Jadi ibu itu menjaharkan, mengucapkan secara secara terang-terangan begitu di hadapan kami anak-anaknya bahwa ya Allah, aku titipkan anak-anakku kepadamu. Aku meninggalkannya bukan untuk sesuatu yang tidak baik, tetapi aku ingin membantu suamiku dan juga ingin ingin mengamalkan ilmu. Kalau ibu saya itu seorang guru ASN, bapak saya juga kepala sekolah. Jadi saya perhatikan kalau dari pengalaman saya ini, ketika seorang ibu bekerja niatannya untuk kebaikan, kemudian juga dia tidak meninggalkan kewajibannya untuk mendidik anak-anak dengan dalam hal ini, meskipun anak-anak dititipkan di lembaga pendidikan, tapi ibu itu terus-menerus melakukan amal soleh untuk menitipkan anak-anaknya kepada Allah SWT. Dan ini sangat-sangat kami rasakan. Izin bercerita Ustadz, kami bertiga, kakak saya dan adik saya, itu kalau mungkin kita pengen nakal atau gimana, mungkin karena nggak ada bapak ibu ya Ustadz di rumah ya, jadi gampang begitu. Tetapi kami merasakan penjagaan Allah Ustadz, betul-betul. Ketika kemudian nggak ada orang tua di rumah, ada teman-teman yang nyamperin mau ngajak sesuatu yang tidak baik, kami itu selalu disibukkan oleh Allah sehingga tidak jadi. Atau kadang-kadang ditidurkan, dibikin ngantuk, sehingga kemudian yang tadinya udah mau janjian nih sesuatu yang sia-sia dengan teman-teman, tapi sama Allah tidak diizinkan gitu. Dan itu bagi kami ketika kemudian kami SMA ketemu dengan Rohis, kemudian kuliah aktif di dakwah kampus dan sebagainya, kakak saya dan adik saya itu sering ngobrol, Ustadz, ini apa kira-kira yang menyebabkan kita itu kok dulu nggak jadi anak nakal gitu ya, padahal kalau misalkan kita nakal gampang loh ya, bebas gitu kan, karena nggak ada bapak ibu begitu ya. Dan kami berkesimpulan bahwa kuncinya adalah amal soleh orang tua, bapak ibu. Saya perhatikan, meskipun bapak ibu nggak terus-terusan nyuruh ayo sholat tahajud dan sebagainya, kalau di rumah itu kami kebangun itu melihat bapak ibu lagi sholat, terutama ibu saya sholat tahajud gitu. Jadi itu yang menjadi di alam bawah sadar kami begitu, yang menyebabkan akhirnya kami nggak usah disuruh-suruh, nggak sudah dipasak-pasak, ya ikut sholat tahajud begitu ya. Jadi ini ibu-ibu yang saya sering mendapat curhatan juga di lembaga kami itu, ketika ibu-ibu yang galau dengan beliau harus bekerja. Saya sampaikan, saya ini juga produk ibu-ibu yang bekerja ya. Saya juga produk
ibu wanita karir, karena ibu saya itu kalau kadang-kadang kalau harus dinas dan sebagainya itu meninggalkan kami itu berhari-hari gitu. Dan ketika kemudian kami pelajari bahwa intinya ya itu, ketika kemudian anak-anak dititipkan pada Allah Subhanahu wa taala, niatannya bekerja itu adalah untuk kebaikan, maka insya Allah Allah lah yang menjaga dan Allah sebaik-baik penjaga ibu-ibu. Saya sekeluarga, saya kakak dan adik itu merasakan itu sendiri. Bahkan ada ibu di rumah pun yang setiap hari 24 jam bersama anak-anaknya. Banyak loh bu anak-anak yang bermasalah. Kami menangani anak-anak di Puspaga itu yang gak betah di rumah karena bersama ibunya. Saya tanya, kenapa nak kamu gak betah? Semuanya salah, kata dia gitu. Semuanya salah. Jadi aku ini di depan mama gak ada benarnya. Semua salah gitu. Sehingga kemudian anak-anak itu nggak nyaman di rumah, nggak betah di rumah, mencari teman-temannya dan sebagainya. Akhirnya ya kalau teman-temannya itu baik, akhirnya kemudian diajak ngaji dan sebagainya. Ini tuh 80% teman-temannya nggak baik, sampai akhirnya punten ada yang kena narkoba, pergaulan bebas, geng motor dan sebagainya. Itu karena apa? Karena nggak betah di rumah, padahal bapak ibunya ada. Ya, padahal bapak ibunya ada. Saya tanya, bapak ibumu ada di rumah? Ada gitu, tapi aku nggak merasa nyaman gitu ya bu. Jadi ada atau tidaknya kebersamaan kita secara fisik itu tidak menjadi faktor penentu, tetapi benar-benar bagaimana kita memperkuat bonding kita ketika waktunya itu cuma sedikit ya, kita perhatikan anak-anak dengan baik, kita berikan perhatian dengan baik, maka meskipun waktunya itu sedikit tapi efektif sekali. Itu yang saya rasakan. Begitu Ustadz. Amin insyaallah. Luar biasa. Begitu bu ya. Jadi kesimpulannya nggak ada salahnya kita menitipkan anak kita ke lembaga ya. Kalau memang sekiranya sama kita punya keterbatasan untuk mendidik atau menjaga anak-anak kita, titipkan. Tapi tetap di bawah pengawasan, kita menitipkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan qadarullah saya dan putra saya dengan putranya beliau pernah sama-sama di satu pondok. Jadi sama-sama menyelesaikan Al-Qur'an. Baik, alhamdulillah tadi sesi tanya jawab sudah diinikan ya. Sekarang dimohon ibu-ibu semua fokus ya. Ada 4 pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz. Nanti saya siap-siap bu. Yang pertama ngacung, jangan dulu jawab, ngacung heula gitunya bu ya. Nanti saya tunjuk biar adil. 1 kiri, 1 depan, 1 kanan dan paling ujung. Jadi semuanya 4 kebagian. Baik. Saya yang pertama dari sini, dari kanan dulu ya. Pertanyaan ini berlaku untuk buat yang paling kanan. Begitu. Baik. Di awal kajian kita membahas bahwa perempuan itu bukan pelengkap tapi penentu, Bu ya. Sebutkan ibu penentu 3 hal menentukan apa? Ya. Ibu yang pakai kacamata kerudung coklat. Ya itu ibu mangga. Ya. Sebutkan 3 hal. Ya, sebutkan 3 hal yang perempuan itu jadi penentu gitu. Ya, menjadi penentu gitu ya. Mangga. Ibu mangga ibu. Di bawah saja catatannya, Bu. Mangga. Dengan ibu siapa dari mana? Ibu Tita di Jalan Gagak. Peran istri itu penentu kebahagiaan di dalam rumah, penentu kesuksesan suaminya, dan penentu kesolehan dan ketaatan anak-anaknya. Masya Allah. Barakallahu fiik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sempurna jawabannya Bu ya. Dicatat panitia mangga lah. Kulkasnya 3 pintu berarti. Sempurna jawabannya, Masya Allah, barakallahu fiik. Mangga sekarang sebelah sini kanan. Mangga Ustaz, kan 4. Ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa Bu? Yang kedua ya Bu ya. Ya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 4 peran perempuan dalam Al-Qur'an dan 2 peran terbesar. Ya. 4 peran. Mangga ibu ke depan aja Bu. Biar terdengar jawabannya. Ini sambil mengulang ya. Tadi kan Ustaz menyampaikan materinya, kita sambil ngulang-ulang lagi. Mangga. Dengan ibu dari mana? Assalamualaikum, saya Tina dari Cibiru. 4 peran ibu itu adalah diri, yang ke-1 peran diri, peran sosial, istri dan ibu. Dan peran kecil di dalam Al-Quran itu adalah peran diri dan sosial. Sedangkan peran terbesar dalam Al-Quran itu adalah ibu dan istri. Sedangkan peran ibu itu lebih besar daripada peran istri.
Iya, baik, alhamdulillah. Sah ini sambil baca sah. Iya, karena Teh Tina itu memang setiap kajian ditulis lengkap biasanya. Masya Allah. Iya, makanya memang kayak duplikat asatid ya. Selalu. Barakallah Teh Tina, barakallah fik, alhamdulillah. Bangga. Sekarang yang di paling depan. Yang ketiga ya Bu ya. Yang ketiga berarti adalah Bu sebutkan kewajiban seorang perempuan untuk menciptakan pejuang-pejuang tangguh di masa depan. Cung. Iya. Bangga Ibu. Menjadi perempuan yang solehah. Kedua, mendidik anak-anak ya Bu ya, mendidik anak-anak dalam hal keimanan, ketaatan dan akhlak. Yang ketiga adalah menguatkan hubungan anak-anak itu dengan Allah dengan mencari pendidikan yang bukan fokus kepada kuantitas tapi kepada kualitas ya, seperti itu. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Dengan Ibu siapa Bu? Dicatat Ibu Sariah dari saya bantu ya Bu ya. Cicadas. Biar ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi ini mah rezekinya dibantos kerja. Mangga satu lagi yang paling ujung, ayo. Baik. Jangan mau kalah. Ibu, jangan nanti treat. Dalam konsep kajian Tarbiyatul Aulad dari Profesor Nasi Ulwan, ada 2 pola pendidikan terbaik kepada anak-anak yang harus dilakukan oleh seorang orang tua. 2 pola ini apa saja? Cung. Yang belakang, yang paling duluan mangga. Ya, mangga Teh ke depan aja ya. Nah, paling gampang kata Ustadz yang akhir. Sebutkan Teteh dari mana? Pola terbaik ya, pendidikan. Ya, pola terbaik pendidikan. Ya. Bismillah, saya Nenden dari Bojong Soang. Masya Allah, Salam abi ya Bu. Sama-sama di Bojong Soang, alhamdulillah. Keteladanan dan doa. Ya, keteladanan dan doa ya, menguatkan hubungan Allah. Barakallahu fik, alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, baik, alhamdulillah. Tadi ya dengan pertanyaan yang 4, izin ya, saya 2 yang mau bertanya. Di sini ada yang usianya 60, 62. Cung 62, 64, 64, 1, 64 ada 64, 2, 67, 66, 70, punten 70, 71, 2, 3, 74. Ada 74, Masya Allah ada 75. Ini kayak dilelang ini. Usia 75 mana? 75 ada? Yang mana? Pananganan mana? Cung atuh. Ibu 75, Masya Allah, barakallah. 77 ada? 76 tidak ada, berarti 75. Ibu dari mana Bu? Nurul Hasan Cicahem ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Piah dicatat ya. Baik. Satu lagi, ada tadi pas pertama saya datang Ustadz jamaah yang dari Cijerah. Kalau nggak salah tadi pakai purdah ya. Masih adakah? Masih adakah dari Cijerah? Apa sudah pulang? Ibu atas nama Ibu Yuyu. Kalau tidak ada diganti saja. Kemana tuh Bu Yuyu? Ya sudah, baik, mangga. Kalau nggak ada ya sudah mungkin ya. Tadi yang usianya 75 berarti 2 ya, dengan Ibu yang di pinggir ya, insya Allah Bu Haji Hamidah ya, Bu Haji. Ya betul ya. Baik, baik Ustadz, alhamdulillah ya berakhir pula materi pada pagi hari ini tentang ibu tangguh menjadi cita-cita, pejuang cita-cita ya. Bagaimana menjadi ibu tangguh tadi sudah tersampaikan ya, menjadikan rumah tangga kita sefrekuensi dengan suami ya, sama-sama mendekatkan diri kita kepada Allah, sama-sama mendidik anak-anak kita untuk lebih dekat lagi kepada Allah. Dari Masjid Pusdai Jawa Barat, saya Irma Roslini dan kru liputan Muhammad Zulfikar, Tinggian Jani dan Juliani Sepa melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.